Oke, kita bikin project dulu ya. Klik file, new project. Pilih console application. Klik OK. Simpan. Kelas pekan. Jadi kita bahas tentang variabel ya. Save. Ctrl S. Save. Jadi di program C++ ini ada namanya header, ada namanya fungsi, ada namanya perintah ya. Header itu ini tandanya ya, ada pagar, itu namanya header. Ada lagi fungsi, fungsi itu tandanya ini ya, itu fungsi. Kalau perintah itu tandanya titik koma ya. Jadi fungsi itu kumpulan perintah ya di dalamnya. Oke. Sekarang aku nak bikin namanya variabel. Jadi variabel itu gunanya untuk menyimpan data ya. Data di sini bisa bentuknya huruf, bisa angka ya. Data ini ada tipe-tipenya. Misalkan integer. Variabel ya, variabel itu nama ya, nama variabelnya itu bebas. Misalkan aku nak bikin nama variabel A1 ya. Tipe data integer. Integer ini artinya dia nyimpen datanya khusus bilangan bulat ya. Jadi aku bikin variabel namanya A1. Di situ dia nyimpen data angka 8 ya. Di sini ada integer. Integer ini artinya variabel ini cuma untuk nyimpen bilangan bulat ya. 0, 1, 2 atau min 1, min 2 seterusnya ya. Cak mana kalau kita nak nyimpen data bilangan desimal. Nah, itu pakainya float. Ya. Nama variabelnya misalkan A2 ya. Misalkan aku nyimpen 1,2. Jadi variabel A2 ini nyimpen angka 1,2 ya. Tipe datanya float. Kenapa? Karena dia desimal ya. Nak nyingok nilai variabel pakai perintah ini std cout. Misalkan aku nak nyingok nilai A1 ya. A1 itu dia nyimpen nilai berapa sih? Nah, itu perintahnya ini ya. Cara runningnya kita compile dulu. Terus di run. Ya. Nah, di sini keluar angka 8 ya. Berarti kalau nak nyingok ini berarti A2 ya. Compile. Kemudian aku run. Dapat nilai 1,2 ya. Kenapa kita perlu variabel? Karena kemungkinan bisa jadi ya, kita ingin nilainya itu berubah-ubah. Jadi namanya variabel ini bisa mengalami perubahan ya, menggunakan aritmatik ya. Misal aku nak ngubah nilai A2 ini jadi 6.
dengan aritmatik. Berarti aku kurang ke dia dengan 2 A1 kurang 2. Ini pakai spasi, walau tidak spasi sama titik koma. Ini artinya variabel A1 dikurang 2. Kemudian disimpan kembali. Jadi ketika aku nampil ke nilai A1, dia sudah berubah. Ini compile dulu. Kemudian aku run. Ini hasilnya jadi 6. Ini bisa kurang, bisa tambah, bisa kali, bisa bagi. Nah, yang tanda garis miring 2, ini tandanya komentar. Berarti bukan bagian dari kode. Ini sekadar catatan. Sama cak ini. Ini tandanya ini komentar. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, kalau A1 A1 ini aku komen, jadi ke komen Kalau A1 ini aku bagi 3, hasilnya bulat tak? Tidak 2 sekian Berarti apa? Kita tidak bisa nyimpen itu dalam integer Berarti kita pakainya float. Float hasil. Ini khusus pembagian A1 dibagi dengan 3 titik koma. Ini kita tampil ke hasil. Jadi aku ingin A1 ini dibagi 3, kemudian aku simpen karena dia hasilnya bisa bilangan desimal, jadi simpennya di hasil plot hasil Nah, ini aku coba running, aku compile, aku run Nah, hasilnya bulat. Jadi, kalau di dalam komputer kalau misalkan bilangan bulat dibagi dengan bulat, dia akan tetap bulat walaupun kita nyimpennya di float Biar dia tidak bulat, berarti salah satu ini harus kita jadi ke float. Entah pembilang atau penyebutnya Cara merubahnya pakai kurung float. Jadi data A1 ini aku ubah jadi float, dibagi dengan 3. Ini aku compile, aku run Nah, hasilnya 2,667 Atau penyebutnya bisa di float ke Jadi ini khusus untuk pembagian kan dia hasilnya desimal. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk data karakter atau huruf itu nyimpennya pakai char Misalkan nak nyimpen data indeks A. Ini aku coba tampil ke compile. Aku run hasil keluarannya A.
Jadi untuk huruf itu nyimpen datanya tipenya char ya. Nah, coba kita ada latihan di sini, coba jawab simbolis B. Nah, ini pertanyaan tentang tipe data ya. Kalau misal ke jumlah mahasiswa dalam ruang kelas, cocoknya tipe data apa? Nyimpen integer ya. In ya. Kalau nilai huruf hasil ujian mahasiswa, char. Nilai rata-rata kelas, apa? Float ya. Jarak antara dua titik, apa? Float ya. Jumlah populasi suatu kota, in ya. Nah, selain in ada juga long ya. Long. Long ini kapasitasnya lebih besar dari integer. Ya. Kalau integer itu sampainya 2 juta, kalau ini bisa 1 miliar ya. Kalau tidak salah 1 miliar. Long. Jadi untuk kasus jumlah populasi suatu kota, tipenya pakai long ya. Kota itu asumsinya pucuk sejuta. Lebih baik pakai long ya. Kalau berat suatu surat, float ya. Karena berat itu desimal ya. Yes. Oke. Jadi bisa ya. Nah, selanjutnya aku jelaskan yang latihan nomor 8 ya. Tuliskan ekspresi dalam bahasa C++ untuk formula berikut ini. Misalkan yang pertama ini ya, B kuadrat min 4AC. Cak mana itu? Berarti di sini ada 3 variabel ya. Variabel A, variabel C, variabel B. Kita buat dulu variabel. Asumsi ini inputnya bilangan bulat ya. Berarti aku bikin integer di sini. In A, aku set 0 dulu. In B, in C. B kuadrat min 4AC. Hasilnya pasti bulat ya. Berarti aku simpen hasilnya in hasil ya dalam integer ya. Tadi rumusnya B kuadrat. Berarti B kali B. Jadi kali itu tanda bintang ya. Bukan X ya. Bintang. Min 4AC minus 4 bintang A bintang C. Koma. Oke ya. Sekarang kita tes. Misalkan A itu 1, B itu 2, C itu 3. Berapa hasil ini? B kuadrat 4 ya. Dikurang 4 kali A-nya 1 ya. Kali 3 ya. Berarti sama dengan min 8. Benar enggak hasilnya min 8? Kita tes ya. Hasil kita keluarkan hasil di sini. Kita compile. Oh, ini kebanyakan.
akuran hasilnya min 8 ya. Oke. Berarti ini sudah berhasil ya. Sekarang tinggal yang ini, yang A kuadrat plus 1 ya. A-nya dikuadratkan dulu, ditambah 1, baru dibagi dengan B kali C ya. Nah, itu cak mana notasinya? Kita bikin ini pembagian ya. Berarti aku simpennya float ya. Karena bisa jadi hasilnya desimal ya. Kalau pembagian itu ya. Hasil 2 sama dengan apa tadi? A kuadrat plus 1 ya. A kali A plus 1 dibagi B kali C. B kali C. Nah, kita tes ke A kali A 1 ya. Tambah 1 2 dibagi 2 kali 3 6. Jadi hasilnya sepertiga ya. 0,37. 33 ya. Compile. Yes. Titik 2 belum ya. Compile. Ini hasilnya hasil 2 ya. Compile. Running. Nah, ngapa hasilnya 1? Kenapa hasilnya 1? Karena komputer itu cara dia ngitung ya. Komputer itu dia mendahulukan perkalian dan pembagian. Baru dia ditambah ke. Jadi bagi dia ini A kali A dulu 1 ya. Terus ditambah 1 dibagi BC. Kenapa hasilnya 1? Karena bilangan bulat tadi kan. Kita harusnya bikin dia jadi float kan salah satu ya. Nah, caranya cak mana? Nah, bisa kita paksa ya. Kita pengen ini dikali ke dulu baru tambah 1 ya. Jadi kita bisa pakai kurung. Jadi dia dikali ke dulu baru ditambah 1, kaget dibagi dengan hasil kali B plus C. B kali C. Ini aku kurung juga ya. Biar dia dikali dulu. Oke. Ini aku compile. Hasilnya apakah sepertiga? Nah. Hasilnya sepertiga. Sampai sini ada pertanyaan? Kati? Nah, kalau kati berarti kaget di rumah coba gawe ke yang ini. Coba buat fungsi 1 per 1 plus X kuadrat ya. Sama fungsi A kali min kurung B plus C kurung ya. Jelas tak tugasnya? Jelas? Jadi ini variabelnya siko cuma X. Kalau yang ini 3 tadi variabel ya. Nilainya bebas ya. Intinya keluarannya sesuai, harus sesuai ya.
komputer. Cara jawabnya cak ini ya. Ini soalnya, ini screennya ya. Ini output screennya ya. Atau sekalian satu foto cepet ya. Di snap ya, di snap. Ini nama, ini name-nya ya. Satu lembar baik. Nama filenya, npm-nya ya. Jelas ya tugasnya?